Di absen dulu ya. Sama Fabri. Alif Raya. Andika Farid. Angelita. Aska Pasha Salbi Sabila. Azahra. Adelia. Bukan Sizel. Anissa Laili. Belino. Tadi ya. Chelsea. Daniel. Ega. Fadil. Del. Felisa. Abangku Mitra Maulana. Ilham Ramadan. Nisa Ayu. Intan Nuraini. Jessica Putri Ramadhani. Ludia Putri. Muhammad Rizky Akbar. Muhammad Rizky Pratama. Nabila. Nashila Putri. Rahman Ramadhanilika. Rizky Pratama. Siva. Susan Lintang. Tia Ramadhani. Zaskia. Hari ini materinya apa? Termogenesis sama oogenesis.
hari ini kita lanjutin materi kemarin yaitu spermatogenesis. Ada yang tahu apa itu spermatogenesis? Proses pembentukan sperma. Jadi spermatogenesis adalah terjadi di dalam ya atau tubulus seminifer. Kemarin letaknya di mana? Kemudian proses spermatogenesis ini sangat dipengaruhi oleh hormon yang disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. Kelenjar hipofisis anterior ini adalah kelenjar utama di dalam tubuh. Karena kelenjar ini itu kelenjar yang memberitahu kelenjar lain untuk hal apa yang harus dilakukan. Kemudian di bawah ini adalah kelenjar yang berperan dalam proses spermatogenesis. Ada yang udah tahu gimana nih caranya? Jelasinnya? Nggak tahu. Itu cowoknya kok tinggal segitu? Dia itu ada yang Di sana. tangan ke arah. Hipotalamus letaknya di mana? Ya. Ya benar di otak. Mula-mula hipotalamus ini dia mengeluarkan kelenjar hipofisis. Sambil dibaca nomor ya. 332. Kemudian kelenjar hipofisis ini dia yang menstimulasi apa? Ulangi. Jadi hipotalamus ini dia mengeluarkan faktor, ada gambarnya di gambarnya, faktor pelepas. Faktor pelepas ini yang di sini itu fungsinya untuk menstimulasi kelenjar hipofisis anterior. Di sini hipofisis anterior. Kemudian kelenjar hipofisis anterior ini yang mensekresi folikel dan lutein. Jadi hipofisis ini yang apa tadi? Selanjutnya hormon folikel ini dia yang apa? Di situ merangsang sel solid pada sensin hormon androgen bimbing protein ATP yang menyebabkan spermatogonium. Jadi hormon ini yang apa tadi? Merangsang sel solid. Ya, jadi hormon folikel ini yang merangsang sel koi untuk Mulai proses spermatogenesis. Kemudian di situ ada sel Leydig. Leutim ini yang merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Fungsinya untuk apa testosteron? Ya, jadi kedua hormon ini, leutim dan testosteron ini, dia yang bekerja sama untuk proses untuk proses terjadinya spermatogenesis. Udah jelas belum? Sudah. Yang lainnya, yang cowok? Sudah. Bisa maju. Next ya. Kemudian kita masuk ke tahap spermatogenesis, adalah proses pembentukan dan pematangan sperma. Yang pertama, tadi kan terbentuk di dalam testis atau tubulus seminiferus yang biru. Kita beralih masuk ke sini ya. Spermatogonium. Dia melakukan pembelahan mitosis. Apa bedanya mitosis sama meiosis? Kalau mitosis itu sel yang sama kayaknya. Yang berbeda dengan dunia. Jadi kalau mitosis itu 2N,
Kalau meiosis itu N. Emang 2N itu apa sih? Diploid. Kalau N? Tabloid. Kemudian setelah di spermatogonium ini mitosis, jadilah spermatosit primer. Udah ada yang tahu ya? Kan udah belajar. Oh, udah belajar. Kamu siapa? Bulan 12 itu ada materi. Coba jelasin satu orang nanti dapat hadiah. Ayo, beneran ini hadiahnya nggak hadiah? Rumah nggak? Makanya didengar nanti kalau kamu dong suruh maju loh. Jadi proses spermatogenesis pertama, Pak, pakai gambar ini aja. Iya. Pertama itu ada spermatogonium. Spermatogonium ini masih bersifat diploid atau 2N. Kemudian spermatogonium mengalami pembelahan mitosis, lalu menghasilkan spermatosit primer dan masih bersifat diploid atau 2N. Setelah itu, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1, menghasilkan dua sel anakan. Dua sel anakan ini sudah bersifat haploid atau N, membentuk spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2, masing-masing memiliki dua sel anakan, membentuk spermatid yang bersifat haploid atau N. Kemudian sel spermatid berdiferensiasi menjadi sel-sel sperma. Sel-sel sperma yang akan bersifat menghasilkan sel sperma. Ya, spermatozoa. Nih. Udah jelas tuh belum? Yang cowoknya udah belum? Yang cowoknya udah belum? Coba aja satu. Nanti ya lah. Cowoknya udah belum? Benar. Maju depan ya. Nanti ada game buat Adit ya. Oh boleh. Ada mau tanyain nggak? Boleh. Kan itu dari spermatosit primer itu kan masih bersifatnya masih diploid ya. Nah itu kan sebelum jadi dianya spermatosit sekunder jadi haploid. Nah yang aku tanyain kan itu kan lagi tuh jadi spermatid ya kan. Jadi satu spermatosit sekunder itu punya dua-dua. Kenapa dia tetap N? Kenapa dia nggak jadi setengah N? Apa jadi setengah? Benar ya? Tadi meiosis itu apa? Pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan yang Berbeda dari induk. Benar ya? Itu boleh, boleh. Bentar ya. Siapa tadi yang tanya? Kensi ya?
Coba dari teman yang lain tadi ada yang tahu nggak jawaban dari si Chelsea? Kenapa dia N nggak setengah N? Diploid itu dia kan pembelahan ini dihasilkan jadi kan individu yang berbeda kan. Nah ini membelah lagi jadi hasilnya tetap M tapi kan Tapi dia nggak berubah. dia karena dia nggak berubah karena ini kan individu yang berbeda jadi dia memiliki dia membelah lagi jadi tetap seperti ini karena belajar biologi belum pernah ada yang namanya kayak setengah M. Jadi dia cuma mengalami pembelahan, bukan perubahan di proses meiosisnya. Dijelasin. Lagi ada yang mau tanyain? Yang cowok ini udah muda belum? Dia tadi hasil akhirnya yaitu spermatozoa. Spermatozoa yang keluar bercampur dengan sekret disebut air mani atau semen yang berwarna putih. Kok bisa sih sperma itu jalan melewati saluran itu dibagi berapa? Iya, apa kemarin bahas apa? Dan gerak peristaltik atau polos yang membantu sperma bergerak menuju saluran sperma. Proses itu disebut dengan ejakulasi. Tadi prosesnya tadi terjadi di mana? Tubulus. Kemudian ini bentuk sperma. Bagian kepala yang mana? Kepalanya ya? Ya. Kemudian bagian ujungnya ini mengandung yang namanya fungsinya untuk apa? Menghasilkan enzim dan proteinase untuk menembus lapisan Jadi akrosom ini dia menghasilkan enzim hidrolisis yang fungsinya untuk menembus sel sperma. Kemudian bagian tengah mana? Itu leher-leher yang ada. Ini namanya apa? Mitokondria. Fungsinya untuk apa? Menghasilkan energi dan untuk penggerakan ekor sperma. Bagian ekor ini berfungsi untuk apa? Gerakan sperma Itu kayak apa sih gambarnya? Emang iya? Iya, kalau kata orang kayak mikrofon. Mau ditulis nggak? Nggak, di buku ada. Soalnya kita udah gabungkan jadi satu. Nanti pas sudah selesai aja ya. Nanti aku kirim ke Lala. Coba yang cowok tadi proses spermatogenesis terjadi di mana? Yang cowok. Oh, di mana? Hah? Di mana emang letaknya testis itu? Kemarin masuk nggak? Apa ibu? Bisa nggak?
Fisika. Ya, ini ya berbuat sama fisika juga bisa kok ini ya. Jadi mohon maaf nih, saya udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini nanti saya minta tolong untuk daftar. Ada 10 siswa. Ya, ini di sini ada kompetisi nasional literasi membaca dan numerasi. Nah, ini ada kayak nanti mengerjakan soal, contohnya kayak soal pilihan ganda, bisa soal apa ya tadi namanya, kayak menjodohkan atau isian atau uraian gitulah, pokoknya macam-macam soal gitu nanti dikerjakan. Nah, saya minta tolong ada yang mengikuti ini dari kelas ini 10 orang, saya minta dicatat namanya, saya minta sekarang. Iya, saya minta namanya yang bersedia ikut. Kalau memang tidak bersedia berarti saya yang muncul. Itu sekarang atau Oh enggak, tesnya enggak sekarang, tapi saya cuma minta daftarnya dulu sekarang. Maksudnya daftar siswanya. Untuk tesnya kapan nanti diinformasikan. Nanti mungkin tanggal 6 sampai tanggal 15 kalau nggak salah nanti. Ya jangan semua, nanti nggak ada yang pas belajar gurunya masuk kasihan. Nggak apa-apa. Saya masih 10 aja. Kan bisa contekan gitu ya, satu kelas. Pokoknya saya minta itu tadi 10 orang, saya minta datanya sekarang. Bisa nggak? Bisa ya. Itu saya minta tolong untuk sekarang sebentar tadi saya baca ada jadwal tesnya kok ya, ada jadwal tesnya nanti. Pokoknya kisaran antara tanggal berapa ya tadi? Nah, penyisian itu nanti tanggal 6 sampai 15 Mei, baru masuk final nanti di tanggal 15 Juni. Jadi kita ada kesempatan untuk belajar lah, ya. Itu. Ya, yang penting walaupun tidak menang sampai ke final dan seterusnya, setidaknya kita mencoba dari sekian banyak siswa. Saya minta tolong ada 10 orang di dalam ya. Ya, nama lengkap. Tolong nanti diserahkan ke saya setelah selesai mencatat ya Bu ya. Maaf nanti saya tolong diizinkan satu aja siswanya untuk nyerahin hasilnya, siapa aja yang mau ikut terus gitu. Terima kasih kalau gitu saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak ada di ruang guru berarti saya ada di 12 IPS 1 ya. Terima kasih. Ini pertanyaan apa? badannya itu Nanti kita nonton video ya. Nanti coba disimpulin dari video. Apa yang cowok? Akrosom ini fungsinya untuk apa? Ujung kepalanya tadi yang depan, akrosom fungsinya untuk apa? Untuk menembus sel telur. Udah ada yang tanya lagi nggak? Kita lanjut ke proses oogenesis. Apa itu proses oogenesis? di dalam ovari. Di dalam ovary. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum di dalam ovari.
proses ini itu udah ada sejak janin berkembang di dalam kandungan. Tapi perkembangan setiap akhirnya itu dia cuma ada apa kokosan ya. Jadi tetapi perkembangan akhir setiap ovum itu dicapai pada masa pubertas usia 11 sampai 55. tahap proses oogenesis siapa yang mau maju? Saya mau maju. Ini jelasin prosesnya, silakan tadi. Belum. Tapi dikatakan Penonton kan yang maju. Benar. Yes, Dika dari motor. Yes. Selamat menikah. Pokoknya udah kakak. Siapa? Kita sama cewek. Adanya apa? Gak jadi dong. Adanya apa, Pak? Adanya ada sekolah. Masuk. Apa? Baik. Masih. Nasila di dalam lokasi. Bisa ada. Gitu. Memang nasionalnya kemana? Kamu lagi oke. Emang yang diapolin apa? Kasih itu ada nama Gavrila. Ya ini kan. Dia sudah Gavrila. Kalian ada yang ikut persiapan perpisahan kok? biasa. Jadi tahap oogenesis pertama itu Dengerin yang cowok. melakukan pergulaan nukleus menjadi oosit primer. Di sini sel sama dengan sel induk yaitu 2N. Kemudian oosit primer ini mengalami meiosis 1 menjadi 2 sel anakan, yang satu itu badan polar dan yang satu oosit sekunder. Masing-masing memiliki sifat haploid atau N. Kemudian kedua sel ini mengalami meiosis 2 yaitu mengalami pembelahan menghasilkan 4 sel anak, tetapi yang 3 ini badan polar dan hanya menghasilkan 1 ovum. Yang cowok mana dong? Coba yang cowok maju satu jelasin doang. Coba nggak bisa. Nama dan Siapa? Kebiasaan. Oh yang ada nih yang kita merah aja. ya. Cepat yang cowok. Coba dijelasin Rika ulang harus bisa ya. Nanti di akhir ada game nggak bisa loh. Mau nggak? Mau nggak nemenin temen yang maju? Kenapa coba kelasnya berantakan kayak gitu? Ya orang itulah. Coba Rika jelasin ulang. Buat dia cocok nggak? Coba dengerin. Dilihat bukunya. Tahap proses oogenesis yang pertama itu oogenesis bersifat diploid atau 2N mengalami mitosis menjadi oosit primer yang hasilnya sama seperti induknya yaitu diploid atau 2N. Kemudian oosit primer mengalami meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan yang masing-masing memiliki sifat haploid atau N. Tetapi yang satunya itu badan polar dan yang satunya oosit sekunder. Kemudian 2 sel tersebut mengalami meiosis 2, badan polar mengalami meiosis, kemudian oosit sekunder mengalami meiosis juga. Tetapi badan polar itu pasti mengalami
pembelahan yang isinya badan polar lagi. Kemudian yang oosit sekunder mengalami pembelahan yang satunya ovum, yang satunya badan polar. Jadi kesimpulannya sel oogenesis menghasilkan 3 sel badan polar dan yang satunya sel ovum. So, udah ngerti? Berarti dia di tahap itu ngasilin berapa badan polar? 3. Ovumnya berapa? 1. Proses lepasnya ovum itu dinamakan apa? Itu depan apa lagi? Populasi. Coba coba satu. Lanjut deh. Maju deh, dulunya pindah depan kalau enggak. Ada yang mau nanya enggak? Kan tadi kan hanya menghasilkan 1 sel telur aja Kak. Nah, kalau sperma tadi kan bisa 4. Nah, kalau misal anak kembar kalau misal anak kembar itu dia dijadiin satu bisa Kayaknya materi ini sangat menantang banget ya buat kamu kan. iya. Dia masuk ke dalam 1 sel telur itu atau gimana Kak? Menurutmu gimana? Emang cukup? Kalau di masuk sel telur itu Iya. Kembar kan anaknya? Maksudnya di dalam sel telur jadi satu gitu. Menurutmu gimana? gimana ya? Aku nanya Kak makanya. Ada yang tahu nggak? Gimana ya? Jadi satu Satu Pak, tetap satu. Aku satu ibu itu. Ada orangnya baru apa? Dia tetap satu ya, karena pas yang nanya. Lagi ada yang mau nanyain? Kan kalau ini tahap oogenesis ini bayi yang masih di dalam kandungan itu kan mengalami tahap oogenesis, tapi setelah keluar dia baru sampai oosit primer sampai pubertas itu kan sampai oosit primer. Nah, setelah pubertas itu dilanjutin sampai ke akhir atau gimana? Coba dibaca ulang di halaman. Ya, baca. Yang mana? Ini loh, bacaan akhir kemarin mengandung bahan tertentu itu primer Lagi ada yang mau tanyain? Apa Chelsea? Adik, coba yang laki pada akhir proses oogenesis itu menghasilin berapa badan polar? 3. Ovumnya berapa? 1. Akhirnya mau tanya enggak? Dari awal. Kalau enggak aku kasih pertanyaan dulu ya. Terus, izin ya. ya, oh berdua. Oh nggak berani. Anak kecil kan? Terus, sel sperma sama sel telur yang nggak dibuahin itu kemana? Dia Angkat tangan, jangan berbuat. Yang sel sperma dulu. melebur di apa gimana ya? Mati ya Kak? Mati ya, rasanya mati. Yang sel sperma dulu. Sel sperma apa ya?
Iya. Sel sperma yang apa itu yang nggak membuahi itu dia kan kalau lama nggak dibuahin dia direabsorpsi. Oh iya benar. Yang sel telur? Kalau sel telur dia akan keluar dalam proses menstruasi berhubungan ini. Tahu banget. Ini kita pernah Surina Pak. Berarti dia tetap ke rahim ya sel telur itu kalau enggak. Iya Pak? Tadi buahin. Siapa yang kalau halangan sakit? Aku. Oh semuanya. Dia nggak kalau nggak sakit tuh Kalau orang iya. Apa enggak orang sampai lanjut. Ini apa gambar apa ini? Gambar Di halaman 335. Hormon-hormon yang mengatur proses genesis. Sama kayak yang ya. Ya deh ya. Sama kayak yang apa namanya? Sperma tadi. FS nah itu apa? Folikel itu dia dihasilkan dari kelenjar Kemudian kelenjar folikel ini dia dirangsang oleh kelenjar FSH yang dihasilkan dari kelenjar hipofisis ini dia merangsang sel-sel folikel. Kemudian FSH ini yang mendorong sel folikel untuk pertumbuhan hormon estrogen buat apa fungsinya? Merangsang kelenjar hipofisis untuk menyekresi hormon lutein. Mana hormon B yang mana? LH. Kemudian terakhir LH dan FSH folikel atau lutein itu yang merangsang strukturnya folikel sehingga terjadinya ovulasi atau kemudian korpus luteum itu apa korpus luteum? Badan kuning. Apa badan kuning itu yang mana? Apa emang hormon estrogen? Ada pertanyaan nggak dari hormon-hormon ini? Hormon progesteron fungsinya untuk apa? Ada pertanyaan nggak? Dari belajar ini. Kepalanya Dia badannya kayaknya kepalanya doang deh. Kasih apa Belakangan kemana? jantung doang bawa sama aja. Ini itu kan pakai kayak bisa bisa apa
nonton videonya ya. Ya, enak semua. Ada Kak, itu ada cewek. Mama bibir. Yang cowok dipelajari nanti di terakhir ada game. Yang nggak bisa Iya, apa? rahasia. Yang nggak bisa suruh ngapain, yang nggak bisa jawab. Gak ada Oh, anak baik. Nonton video dulu ya. Tadi mau tanya enggak? Proses oogenesis terjadinya di mana? Kalau spermatogenesis di tubulus seminiferus. Yes. Kalau rambutnya cowok. Gak ada laginya Iya itu di Reu 12 Yang sana. 12 IPS 1 ada suatu itu ada sana. Ini kan Kalau Reu di kelas 12. Kalian berapa bab lagi belajar? Apa itu? Ini itu balik ke Pak. Berarti kakak ini apanya? Iya, sama ngajar IPS. Tapi itu sama IPS. Iya. Ini cakep ya? Ini salah dia penjelasannya. Inisial inisial E. Salah. Inisial N1. Inisial N1. Yes, yes. Bukan pacaran tempatnya. Trinitas. Tapi dikasih tahu apa kenapa? Dikasih tahu, tapi Apa itu?
Ini aja. Tadi bagian yang menembus yang keluar namanya apa? Apa? Kepala. Bagian kepala yang mana? Yang tengah mengandung Leo. Untuk apa mitokondria? Kenapa jelas? Menggerakkan Yang ada masuk. Bisa semua tuh. Ternyata Kak. Cari. Cuma 3 lagi. Dikira cuma makan berdua kok di sini nih. Kayaknya banyak kelas yang nggak capek. Lari. Kalau rusak Sampai dapat. Biasanya lari-lari. Gimana? Mantap. Kenapa kelas kelas? Pernah. Sama yang mana? Itu tinggi, yang tinggi. Gak mau. Gak mau. Orang sama ya. Panggilannya Opi loh. Manggil lagi juga. Apel dengan cinta ya. Coba kalau nggak sekarang berdiri semua. Nanti sepidol ini kan. Jelasin proses. Coba mau. Aku baru apa-apa belum masuk. Yang benar masuk kosa. Aku baru masuk. Berarti balik. Aku main sama game yang aku. Aku baru masuk. Nah itu mau beda. Barusan masuk. Kamu ada masuk. Ada di sini. Aku tadi. Mau nyanyi apa? Balonku. Datang seekor nyamuk, baru ditangkap. Kenapa nggak kasih? Tapi kan dia maju cenit. Maju saya rusak semua. Emang sudah ada?
Kalau nggak cewek cowok itu berdua siapa namanya? Kita boleh duduk kan? Boleh. Jadi ntar ada lagi Kak satu. Nah, yang itu makanya kalau mulai boleh. Gitu ya? Pokoknya nggak pernah juga tadi yang kalau kata Tiba-tiba nggak ada. 40 menit, 50 menit, 10 menit cukup. cukup Pak, cukup. Kalau ada Kita sudah iya lah. Udah kayak kan Kita dari sini. ya. Tuh, Kak. tahap proses spermatogenesis. Yang pertama itu spermatogonium. Spermatogonium itu bersifat diploid. Kemudian mengalami pembelahan secara meiosis satu. Enggak, pertama meiosis dulu menghasilkan spermatosit primer, baru spermatogonium yang bersifat diploid itu mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer yang bersifat diploid. Kemudian spermatosit primer itu mengalami pembelahan secara meiosis menjadi dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Masing-masing spermatosit sekunder ini menghasilkan dua Masing-masing spermatosit sekunder itu melakukan pembelahan secara meiosis menghasilkan dua spermatid yang bersifat haploid. Hasil dari proses spermatogenesis ini menghasilkan spermatozoa atau Coba Rika jelasin, terus nanti diulang. Jadi Iya. pertama
spermatogonium yang bersifat 2N mengalami mitosis menjadi spermatosit primer yang bersifat sama dengan unitnya yaitu 2N. Spermatosit primer kemudian mengalami meiosis 1, mengalami pembelahan menjadi spermatosit sekunder. 2 spermatosit sekunder masing-masing mengalami meiosis yang kedua, dan masing-masing spermatosit sekunder menghasilkan 2 sel anakan yang disebut dengan spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Spermatogonium bersifat diploid itu mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer yang bersifat diploid sama seperti induknya. Kemudian spermatosit primer itu mengalami meiosis 1 dan menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian spermatosit sekunder mengalami meiosis 2 yang menghasilkan masing-masing 2 anakan yang dinamakan spermatid yang bersifat haploid. Kemudian spermatid ini berdiferensi menghasilkan spermatozoa yang bersifat haploid. Berarti dia masih berapa? 4. Lagi? Enggak, ada apa? Cuma gua berenang. Puasa ya? Puasa. Apa tadi perbedaan mitosis dan meiosis? Mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan sama seperti itu. Kalau meiosis beda. Mandu sakit. Iya. Boleh nggak kalau pulang dulu? Ya boleh, makanya saja itu. Itu apa? Ayo, ini cowok kayak gitu. Iya. Cowoknya jiwa. Enggak ada pakai bubu-bubu. Iya, Main bojo juga ya jangan. Masih video baru. Iya, betul lolos. 11.50 kan? Enggak. 12 sampai berapa ya? 35. Iya, tak. Bohong. 11.50. Sekarang jam berapa, Kak? Jam berapa ya? 11.38. Oh, itu saya. Ah, nggak dengar dari sini nih suaranya. Mereka semua Dulu gaib. Buat Siapa yang tadi nebak? Ayo. Coba siapa yang nyanyi? satunya mana kan nomor 2.
Iya sama. Aku nanti mau bilang wow. Gak ada suaranya tuh tapi teknik. Soalnya nama dong. Bapak Rahmat. Kita punya masing-masing. Rahmat. Yes. Namanya Bapak Rahmat ya. Karena waktu kita ngajak Coba dicoba dulu Kak. oh ya saya. Fertilization is the ending story of science and fertilization programs to unite the name and form of the during sexual intercourse of 3 is still into the vagina. Apa itu yang jalan-jalan itu? Kalau ejakulasi dia ngasihnya berapa? 1011 sampai Cebong.
Inside the uterus, muscular uterine contractions. Next, have the stomach head for empty fibrillation. Kaki aja yang ada di situ. So to the Jadi kita nangis. only a few things remain. Inside the fibrillation, tiny cells push the egg toward the uterus. Peritoneum is filled with sewage gases pushing to reach the head. Some sperm particles slowly Yang gerak-gerak itu apa namanya? Oh ini menang ya kayak. Bahaya banget menang ya. Oh ini sama dulunya. Iya. Nah, itu menjadi sel, Masih kalau udah tahu dah. jadi embrio bukan jigon. Sobat Mana kan? oh itu dalam masuk dia, woi, teman-teman. Apa itu? Bukan. Oh di dalam mulut kita ada kayak gitu. Yang ada benda nggak? Ada benda. Dia gitu lagi, Jel. Ini udah nempel. Jadi calon bayi. Jadi kamu tuh jangan dulu kayak gitu. Itu cairan apa kak? Berenang itu apa? Cairan apa kemarin? Gak masuk. Emang iya ya? Kok kayak anu biasanya? Apa coba lainnya? Apa over? Apa itu? Ini udah bel. Udah. Yang dari ini dulu. Masa ini dulu. Sadarnya itu nggak sih? Ya itu gak bisa masuk. Ya. Udah telat ya. Ya kamu sih kan. Tadi itu kalau yang telat ngapain? Balik lagi. Oh ini baru masuk ya? Iya. Coba jelasin. Orang telat Udah kok. Nggak benar dia. ngomong sama ini. Yang ngomong aku tadi. Iya. Proses tadi itu. Ini kalau kalian ada mau lanjut kuliah nggak? Enggak. Jurusan apa? Amin ya Allah. Amin. Oh di bawah. Di mana? Kok pindah? Kok lanjut? Nggak ke biologi lagi. Kayaknya ini udah mau pusing ya. Mau biologi. Tapi asik kok tadi. Dia bisa bekerja sama depan. Oh dalam apa senjata? Ini. Bikin apa? Biar kayak dia. Jika kalau kayak gini Aku nggak bisa dibawa-bawa. coba kalau punya MTK kamu dulu gitu. Aku bisa. Itu Sejak kapan prinsip kayak gitu? dia Ini sih dongkak. melendung sampai melendung.
Oh, saya lihat bukannya untuk gerak. Ya, ada 10. Wah, kamu bilang. Nggak mau. Kalau ini sama kayak tadi ya kayak. Masuk. Itu jadi apa? Udah, kurang lagi. Jadi tadi pas dia masuk ke senternya ditinggal nggak ekornya? Ada mas, masih ditanya juga. Ini punya aku loh sih Pak. Ya, jadi gimana nanti kita dapat dong. Apa? Ada itu apa? Oh, tiba aja. Ayo.